Selama perputaran planet masih mengelilingi matahari, maka tidak ada komponen mesin yang tak bisa diperbaiki di bengkel Pakistan. Seperti bearing besar di depan kita ini, walaupun keadaannya sudah rusak parah, mekanik ahli tingkat 8 masih sanggup memperbaikinya. Setelah 2 pekan tak ada kabar, Yono kembali ke bengkel milik paman berkacamata dengan membawa sebuah bearing besar yang kondisinya sudah rusak parah. Yono pun menjelaskan secara singkat penyebab kerusakan bearing, yaitu karena dibanting Bahliludin kawan dekatnya. Tanpa buang waktu, paman berkacamata langsung menggerinda bearing tersebut untuk membongkar keaslian komponen bearing tersebut. Struktur dasar bearing terdiri dari cincin dalam, cincin luar, bola bearing, dan rumah penahan. Pada bearing tertutup juga terdapat pelumas serta seal atau penutup debu. Namun bearing di depannya ini jelas sudah kehilangan harga dirinya, cincin dalam dan luarnya pecah parah. Setelah pembongkaran selesai, ia mulai membersihkan setiap komponen. Semua komponen dicuci dengan bensin campur etanol hingga benar-benar bersih agar tidak ada kotoran yang mengganggu proses perbaikan selanjutnya. Setelah dibersihkan, ia mulai meratakan bagian patahan cincin luar. Karena ukurannya sudah tidak presisi akibat retakan, ia harus mengukurnya dengan alat khusus, lalu menggunakan pipa besi dan ring sebagai alat bantu untuk mengembalikan bentuknya. Setelah beberapa kali penyesuaian, ukuran dan bentuk cincin luar akhirnya kembali mendekati aslinya. Selanjutnya masuk ke tahap pengelasan. Dengan penuh kasih sayang, bagian yang retak dilas dengan sangat teliti. Setelah selesai dilas, cincin luar kembali diratakan agar sambungan las menjadi rata dan halus. Proses yang sama juga dilakukan pada cincin dalam. Setelah berkali-kali dilas dan diratakan, cincin dalam dan luar kembali utuh seperti semula. Namun bearing ini belum bisa langsung digunakan. Paman berkacamata tahu masih perlu proses lanjutan. Ia memasang bearing pada mesin bubut dan melakukan pembubutan halus pada permukaannya. Seiring mata bubut bergerak, bekas las di permukaan perlahan menghilang. Untuk memastikan kepresisiannya, bagian dalam juga ikut dibubut ulang. Setelah proses ini selesai, cincin dalam dan luar tampak benar-benar seperti baru, seolah tidak pernah retak sebelumnya. Bahkan Yono pun sangat terharu melihatnya. Berikutnya adalah tahap perakitan. Pertama-tama ia terlebih dahulu membuka semua paku keling pada rumah penahan, lalu memasukkan satu persatu bola bearing dengan sangat hati-hati. Setelah itu rumah penahan dipasang kembali dan dikunci satu persatu. Setelah melalui rangkaian proses panjang, sebuah bearing baru hasil rekondisi pun akhirnya selesai. Dari tampilan luar hingga detailnya, hampir tidak bisa dibedakan dari bearing baru asli. Bagaimana menurutmu?